Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubaidillah dari kelas A8, mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM dan gender dalam perspektif Islam. Pengertian HAM dalam Islam yaitu fakta telah membuktikan bahwa risalah Islam sejak permulaannya pada kota suci Mekah sudah memasukkan hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya bersama dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesama. Oleh karenanya kita dapat menemukan di berbagai surah dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan pada awal-awal periode Mekah yang berbicara tentang pemutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM yang berlaku pada masa itu. Al-Quran tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran HAM yang terjadi pada masa itu juga, tetapi memberikan motivasi secara positif kepada manusia untuk menghargai hak-hak tersebut. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa, apakah dia dibunuh? Qisas At-Takwir ayat 8 sampai dengan 9. Kemudian kedudukan penting HAM sesudah wafatnya Rasulullah SAW dan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin serta sistem kekuasaan Islam berganti dengan monarki. Disinilah dalam Islam tetap mendapatkan perhatian luar biasa masyarakat Islam. HAM dalam Islam bukanlah sifat perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang terbatas, namun merupakan tujuan dari negara itu sendiri untuk menjaga hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang terampas hak-haknya. Jadi pada prinsip dasarnya pemerintahan Islam pada hakikatnya adalah berlakunya suatu praktik usaha perlindungan dari terjadinya pelanggaran HAM. Kini Islam telah memberikan sinar harapan bagi umat manusia yang menderita dengan cara memberikan, melaksanakan, dan menjamin respek terhadap hak asasi manusia itu. Yang kedua yaitu pengertian tentang gender dalam perspektif Islam. Dalam Islam sebetulnya tidak mengenal istilah tentang gender, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bahasa gender dalam Islam. Namun Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama juga. Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa, surga, dan juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal soleh. Islam mendudukan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas 2. Dalam Islam sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita, baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing. Hal-hal apa yang terkait dalam HAM dan gender? Hal yang terkait dalam HAM gender yaitu ialah konstruksi sosial. Dari konstruksi sosial yang artinya pandangan yang dibangun oleh masyarakat. Yang kedua, pengaruh utamaan gender. Suatu cara strategis untuk memperlihatkan ketidaksetaraan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Kemudian kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum dan kebijakan serta akses pada sumber-sumber layanan kesehatan keluarga dan komunitas. Kemudian keadilan gender, keadilan dalam penempatan manfaat dan tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kesejahteraan kesehatan. Kemudian diskriminasi gender, perbedaan peran dan fungsi yang dibangun oleh sosial dalam mendapatkan HAM secara penuh. Cara untuk mengetahui permasalahan diskriminasi berkenaan dengan gender yang ada di masyarakat. Kemudian peran gender, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang ditanam secara sosial.
Kemudian marginalisasi, subordinasi inferior, yaitu mengesampingkan atau peminggiran atau menganggap lebih rendah sehingga berefek pada keadilan sosial. Dalam perspektif Islam sebagaimana yang dikonsepsikan Al-Quran, hak asasi manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam perspektif Islam tentang gender, Islam tidak menentang antara ajaran Islam dengan penggunaan istilah gender. Keduanya memiliki tujuan sama, yaitu mencapai keadilan yang merupakan nilai-nilai inti ajaran Islam. Di dalam HAM maupun ajaran Islam sama-sama mengecam segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kaum laki-laki juga tidak boleh memandang rendah kaum perempuan, karena bagaimanapun seorang laki-laki juga dilahirkan dan dibesarkan oleh seorang perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peranan besar dalam perubahan sosial di dalam bermasyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.